Sebagian kasus kriminal nih, ada yang berakhir tanpa jawaban. Ada yang pelakunya menghilang, bukti lenyap, dan korban yang harus tinggal nama. Tapi kasus ini berbeda. Ketika polisi sudah hampir menyerah, muncul sebuah suara tak biasa. Arwah Teresita Basa menolak diam. Ia memperjuangkan keadilan untuk tubuhnya yang udah tewas tertusuk dan terbakar. Nyaris menjadi misteri yang tak terpecahkan. Kasus ini dinobatkan sebagai kasus pembunuhan yang paling mistis nih, karena terungkap lewat suara dari alam baka. Let's open the locker and turn down the lights. Teresita Basa lahir pada tahun 1929 di Filipina, gengs. Ia datang ke Amerika Serikat pada tahun 1960-an dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Awalnya dia datang ke Amerika buat belajar musik sampai akhirnya ia menjadi terapis pernapasan di sebuah rumah sakit Edgewater, Chicago, Illinois. Fun fact-nya nih, rumah sakit ini pernah menjadi rumah sakit tempat Frank Sinatra dirawat dan merupakan tempat kelahiran pembunuh berantai sadis bernama John Wayne Gacy, guys. Buat kalian yang mau tahu kegilaannya si Gacy ini, gue udah pernah bahas lengkap nih di video sebelumnya. Gue sematin di sini, kalian tinggal klik aja, gengs ya. Pokoknya nih kasusnya John Wayne Gacy pokoknya sinting banget lah. Lu harus tonton, rekomen banget buat ditonton. Kita lanjut ke cerita ya. Teresita lagi ngejar gelar master nih di bidang musik. Dia juga wanita yang baik, sederhana dan humble. Suka ngasih pelajaran piano gratis ke anak-anak yang mau belajar musik. Waduh, dermawan banget dia nih. Padahal ilmu musik itu susah banget gitu. Harus ngulik dulu bertahun-tahun dan ngabisin waktu dalam hidupnya, gengs. Hidupnya terbilang cukup stabil dan tenang saat itu. ...21 Januari 1977... Teresita pulang selesai bekerja dari rumah sakit. Dia pulang ke apartemennya di daerah Lincoln Park 2740 and Pine Grove Avenue, Chicago. Setelah pulang, dia makan malam deh tuh. Kayak ya leye-leye lah. Dan sempat menelepon temennya juga nih sekitar jam 19:10 atau jam 7 malam lewat 10. Sambil curhat-curhat bahwa dia lagi nunggu seorang teman pria yang mau datang ke apartemennya, gengs. Long story short ya, telepon ditutup. Nggak lama datang deh tuh temen cowoknya yang tadi dia ceritain di telepon. Abis itu ya nggak tahu deh mereka ngapain aja di dalam sana. Karena Teresita juga nggak cerita detail nih ke temennya. Bahkan nyebutin nama cowoknya aja nggak tuh. Lalu tiba-tiba sekitar jam 20:40 tetangga-tetangga pada heboh nih. Tiba-tiba kok nyium kayak bau kebakar gitu. Nih bau dari mana ya? Ternyata dari apartemen Teresita nih muncul kepulan asap. Petugas kebersihan setempat akhirnya dimintain tolong buat teleponin 911 agar segera datang ke lokasi, gengs. Nah, ketika pemadam nyampe nih ke apartnya dan buru-buru tuh ngecek yang unitnya tuh ada di lantai 15, gengs. PR banget tuh ya, di lantai 15 tuh kebakaran nih ceritanya nih di apartemennya Teresita di kamarnya nih. Apinya nih berhasil dipademin karena ya apinya untung nggak besar banget gitu yang sampai nggak merembet kemana-mana lah. Tapi naas nih, Teresita Basa ditemukan nggak bernyawa dalam keadaan tanpa busana, gengs. Terluka parah dengan pisau dapur tertancap di dadanya. Pakaiannya tuh berserakan bertumpuk di tubuhnya. Api-api tersebut ternyata berasal dari baju-baju dan kasurnya yang sengaja dibakar. Gila banget nih orang nih pelakunya ya. Penyidikan dan penyelidikan nih segera beralih ke pihak kepolisian setelah penemuan mengejutkan itu, gengs. Dugaan awalnya sih secara diagnosa kasar nih, kayaknya Teresita mengalami kekerasan seksual menurut polisi. Tetapi ternyata hasil otopsi menepis dugaan tersebut. Nggak ada kekerasan seksual nih. Terus nggak ada bukti yang dapat mengarahkan polisi kepada calon pembunuhnya juga nih. Padahal keluarga, teman, bahkan tetangga udah diinterview nih satu persatu. Tapi kalau nggak ada kekerasan seksual susah juga, guys ya. Biasanya biasanya kan sperma itu bisa dijadikan alat bukti gitu di saat di tes DNA di otopsi itu ya. Nah,
Sampai di sini polisi itu benar-benar cukup kesulitan, gengs. Selama 5 bulan, pihak kepolisian masih bekerja nih, tapi nggak cukup memiliki petunjuk apapun, gengs. Namun, setelah 6 bulan pembunuhannya nih, kepolisian Evanston mendapatkan telepon dari seorang dokter bernama Joshua Giar. Ia ngasih kabar ke polisi bahwa istrinya nih, yang bernama Remy Bias, tiba-tiba kerasukan dan mendapatkan semacam penglihatan dari seorang arwah yang mengaku Teresita Basa. Remy Bias yang kesurupan di 3 kondisi waktu berbeda itu bilang nih ke dokter, "Saya ingin minta bantuan Anda. Pria yang membunuh saya masih buron." Gitulah pokoknya katanya. Kaget juga tuh dokter tuh. Suaranya Remy Bias juga berubah gitu, mana pakai bahasa Tagalog ya kan. Kaget dong suaminya nih. Tiba-tiba bini gue bisa bahasa Tagalog padahal dia nggak pernah belajar nih. Dia gaul sama siapa ya kan, tanda tanya tuh dokternya itu. Terus didesak nih sama suaminya, ditanya. Walaupun ya dengkulnya sambil gerdak-gerduk lah, gemeteran nih. Dia siapa, mau apa gitu. Terus dia menjawab, "Aku ya Teresita Basa." Maksudnya aku Teresita Basa gitu. Agak kaget nih, tapi bingung dan takjub juga nih dokternya ya kan. Wah, ini ilmu sains apa nih yang harus dipakai nih? Namanya dokter ya kan, maniak ilmuwan. Tapi arwah itu bilang ke dokter bahwa ia nggak perlu takut. Dia nih, si Teresita nih yang nyurupin si Remy Bias, istrinya si dokter ini, memohon bantuannya ke dokter ini untuk menyelesaikan kasus pembunuhannya biar akhirnya dia tenang gitu dan mendapatkan keadilan, gengs. Lalu arwah tersebut nyebut satu nama, Ellen Swery. Si arwah juga bilang nih bahwa pelaku menyerangnya, membunuhnya, mencuri beberapa perhiasan miliknya lalu membakar kasurnya, gengs. Dokter tersebut bersumpah ke polisi nih bahwa ia bahkan nggak kenal sama si Teresita ataupun Ellen itu siapa. Ya namanya dokter juga pasti logisnya tuh sama sains ya, gengs ya. Dokternya sampai takut nih awalnya gimana nih cara nyampein info ini ke polisi tanpa dirinya terlibat di pembunuhan si Teresita ini. Sementara arwahnya Teresita ini berbicara lewat tubuh dan mulut istrinya. Gue kalau jadi dokternya juga sempet pasti bingung nih. Kalau gue sampein ke polisi disangka gue nih pembunuhnya, tapi si Teresita yang nyurupin bini gue minta tolong nih. Ya udahlah, ikhtiar aja, tawakal, baiknya gimana kita sampein aja gitu. Polisi nanggepin nih. Sebenarnya bingung juga nih. Masa alasan penyelidikan ke suspek terduga pelaku nih atau terduga diketahui dari bini orang yang kesurupan arwah korban. Tapi gimana ya, polisinya pasti aduh gimana nih karir gue nih, harga diri gue masa dibantu sama hal-hal yang berbau mistis yang nggak masuk logika gitu ya kan. Tapi akhirnya nih polisi tetap ngejalanin penyelidikan karena namanya udah seterang benderang itu, gengs. Dikasih clue Ellen Swery. Nggak lama kemudian nih polisi langsung coba nge-tracking si pelaku ini gitu. Ternyata si Ellen Swery ini adalah rekan kerjanya si Teresita Basa, guys, di rumah sakit tempatnya bekerja itu. Polisi kayak dapat titik terang nih setelah 6 bulan frustasi ngurusin kasus ini. Lega tuh ya, agak lega dikit ya. Akhirnya dapat sebuah jalan yang bahkan polisi aja udah nggak sanggup gitu buat nemuin bukti apa nih gitu loh. Akhirnya didatengin dan diinterview nih si Ellen di apartemennya, gengs. Ternyata nih lagi ada pacarnya si Ellen ini atau si doinya juga di situ. Anjing juga nih orang nih, udah ngebunuh nih nyari cewek lain, bangsat nih emang nih. Si Ellen ini cukup kooperatif, guys, pas ditanya-tanya sama polisi. Tapi Ellen awalnya nyoba-nyoba nih agar kasusnya dia minta dibatalkan aja gitu. Karena semua buktinya nggak megang si polisi ini. Masa berani-beraninya gitu dia dituduh bahwa bukti ini berasal dari dunia lain, dari hal goib gitu. Bisa-bisanya nih si Ellen ini dituduh sama polisi gitu ya kan. Kayak konyol banget ya, gimana ya. Nggak masuk logika juga, nggak masuk logika hukum gitu loh. Tapi polisi tetap profesional nih jalanin tugas dan ngegeledah unitnya. Akhirnya polisi menemukan 2 perhiasan si Teresita di sana, geng. Terus si doinya Ellen ini, pacarnya nih, ngaku bahwa hadiah itu
dikasih sama Ellen waktu Natal, gengs. Bohong. Yang bener. Pas dihadepin sama bukti perhiasan ini nih, gengs, si Ellen malah ngubah jalan cerita lagi. Dia bilang nih, iya sih dia kenal Teresita di tempat kerja lah. Teresita tahu dia lagi kesusahan finansial waktu itu. Di sini nih yang paling gak logis menurut gua nih, gengs ya. Jadi Teresita mau bantuin dia dengan membayar jasanya. Teresita minta Ellen datang ke apartemen Teresita buat benerin sebuah TV nih di apartemennya yang nanti akan dibayar lah, kata si Teresita, dan dikasih bonus perhiasan Teresita juga. Lu bayangin, gengs. Lu bayangin nih, gengs, mana ada orang mau benerin TV aja nih sampai ngasih bayaran ke tukang servisnya, terus dikasih bonus emas. Logika macam apa? Alibi macam apa, Ellen? Yang bener aja, rugi dong. Ya polisi curiga lah. Ya gue kok jadi polisi udah curiga parah sih. Terus ini orang kok muter-muter mulu ceritanya, kata polisi gitu. Dia polisinya jadi curiga di situ. Didesak terus nih sama polisi dengan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya dia nyerah sendiri dan ngakuin semua perbuatannya, gengs. Ellen diadili pada 23 Februari 1979 dan dijatuhi hukuman 14 tahun penjara nih. Lumayan agak lama ya. Ia kemudian dibebaskan dengan status percobaan pada tahun 1943. Nah ini anjing banget nih, baru 4 tahun dihukum udah bebas. Dan bukti menunjukkan bahwa ia kembali ke New York City nggak lama setelah dibebasin. Waduh, kok bisa-bisanya gitu. Ini pembunuhan yang direncanakan gitu loh kalau menurut gua ya, karena dia bisa-bisanya ngilangin bukti yang nggak bisa ditemuin sama polisi, gengs. Ini namanya udah direncanain, harusnya itu dihukum seumur hidup, gengs ya. Orang-orang barat yang tahu jalan cerita terungkapnya kasus ini lewat arwah pastinya banyak yang skeptis lah ya. Apalagi buat orang-orang di kedokteran dan kepolisian. Mau nggak dipercaya juga nih, tapi semua runtutan kesaksiannya bener mengarah ke bukti-bukti loh. Bahkan nih pelakunya aja sampai bisa mengakui hal itu, gengs. Keren bro, keren. Dokternya bahkan gak kenal nih sama pelaku maupun korban, apalagi detail soal perhiasan-perhiasan itu. Apakah Remy Bias ini badannya bisa digunakan untuk komunikasi dengan alam goib, gengs, kayak di film-film Insidious? Masalahnya si dokter sama Remy Bias ini, bininya, itu siapa? Jauh banget, tiba-tiba si Teresita masuk gitu. Ada apa nih? Berarti energi si Remy Bias nih spesial lah gitu. Ya emang aneh gitu, tapi nyata, gengs. Cukup unik memang kasus ini. Anyway, terima kasih buat kalian yang udah nonton ya sampai habis. Boleh support channel ini, guys, dengan tekan tombol like dan subsnya buat dengerin cerita-cerita menarik dari Denny Tai. Kalau kalian mau request atau kirim cerita juga boleh banget, gengs. Ketik aja di kolom komen atau kirim lewat email yang udah gua taruh di deskripsi. Thank you so much for watching Type Names. Case is closed. See you in the next locker.